podcast ngobrol bareng Aurel. Jadi hari ini di episode kali ini aku bakal ngobrolin tentang topik yang gak kalah seru sama topik-topik di episode sebelumnya. Nah, topiknya apa sih? Nah, topiknya itu adalah bahasa gaul dan perbedaan daerah dalam interaksi sosial di ruang digital. Nah, coba deh teman-teman ingat-ingat ya. Kalian pasti sering banget kan nemu konten TikTok yang bahas logat daerah, bahasa gaul, atau cara ngomong orang dari daerah tertentu. Bahkan kadang cuma dari satu kata aja kita langsung bisa nebak, oh ini Jaksel, oh ini dari Surabaya. Nah, aku nggak mau spill terlalu jauh karena nanti akan dijelaskan oleh narasumber teristimewa kita ya. Jadi kita langsung aja. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya ke narasumber satu persatu. Silakan dimulai dari Kak Fasya dulu. Halo, terima kasih Kak Aurel untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Kusuma. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih bahasa gaul Jaksel dan daerah Jabodetabek itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Fasya yang sangat amat imut ini. Kita langsung beranjak ke agak yang ini ya, dari aksen Surabaya. Nanti kita akan jelasin ke kakak ini. Kak Devita, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Aurelia Devita Sari. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih aksen Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Devita. Lanjut, kita ke narasumber yang ketiga. Ada Kak Syafa, silakan. Halo, terima kasih Kak Aurel. Sebelumnya, perkenalkan aku Sheila Nur Syafa yang bakal bahas tentang bahasa dan identitas sosial. Oke, yang narasumber terakhir ya, Kak Mita, silakan. Halo Kak Aurel, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mengajukan perbandingan dan dampak sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mita Jasa Nabila. Terima kasih. Oke, nah kita udah kenalan sama beberapa narasumber yang akan menjelaskan tentang bahasa yang terpengaruh ini ya, karena bahasa asal, bahasa gaul. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah bahasa dan identitas sosial. Nah, Syafa, nih ya, kenapa? Seperti apa sih? Seperti daerah, lingkungan sosial, dan budaya. Nah, dari yang tadi aku jelasin, berhubungan banget kan sama topik yang bakal kita bahas buat kesempatan ini. Oke, selain itu, teman-teman, kalian pasti sadar kan, kalau media sosial itu sangat mempercepat penyebaran bahasa gaul daerah, sehingga yang awalnya bersifat lokal-lokal aja, kini jadi konsumsi nasional. Oke, gimana Kak? Bener-bener, bener banget Kak Aurel. Contohnya itu dulu bahasa gaul nih, atau logat-logat daerah, itu kan cuma dipahami sama orang-orang dari daerah tertentu. Tapi sekarang tuh gara-gara satu video yang FYP, kita bisa langsung viral dan dipakai banyak orang. Maksudnya bahasa itu langsung kayak bisa dipakai sama semua orang dan semua orang itu tahu walaupun itu bukan dari bahasa mereka. Oke, tadi sama Kak Syafa kita udah bahas tentang bahasa dan identitas sosial. Kita langsung menuju ke bahasa apa ya? Bahasa gaul atau bahasa Jabodetabek. Oke, Kak Fasya, bagaimana penggunaan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menjadi karakteristik bahasa gaul Jaksel atau Jabodetabek? Jadi kalau misal ada Inggris-Inggrisnya pasti wah Jaksel nih gitu. Gimana tuh Kak? Baik, terima kasih Kak Aurel sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih bahasa gaul Jaksel atau Jabodetabek itu. Kalau kita ngomongin tentang bahasa gaul Jaksel atau sekitaran Jabodetabek, sebenarnya cirinya cukup signifikan ya, cukup ketara banget gitu. Biasanya ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan sekarang tuh sering banget juga ada campuran bahasa-bahasa
yang mungkin nggak pernah kita dengar sebelumnya, kayak seperti bahasa buatan gitu. Terus juga cara ngomongnya juga agak lebih santai, slow, tapi ekspresif juga nih Kak. Oh iya, setahu aku nih Kak ya, kadang sedikit ditekankan intonasinya ya, dan emang cenderung terdengar lebih dramatis gitu intonasinya tuh bener nggak sih Kak? Nah, iya itu bener banget nih Aurel, Kak Aurel. Contohnya lagi sering banget muncul di TikTok. Kalau misalnya FYP kita sama nih ya Kak, kalimat-kalimat satir, sarkas itu sering banget dipakai untuk saat ini di daerah sana nih Kak. Misalnya kalimat sebelum ngomong untuk sarkas itu pasti mereka ada kata jujur di depannya. Contohnya ya Kak, kayak jujur, aku udah lama banget nih nungguin kamu dari tadi. Itu kan maksudnya sarkas, satir gitu kan. Cuman ditekankan kata jujurnya dan intonasinya lebih ditekankan dan itu kesannya lebih menjadi lebih dramatis. Atau ada juga yang pakai kalimat ini di tongkrongan kayak dua kata ini nih Kak, contohnya kayak gua akuin gitu contohnya nih Kak. Setelahnya pasti ada kalimat untuk memulai percakapan seru dan ada juga misalnya ada sebuah hal yang mengagetkan yang faktanya kakak tahu nih kalau misalnya itu enggak banget misalnya nih eh, saya ngomong ke Kak Aurel kayak Rel besok kita jogging pagi yuk karena Aurel tahu saya jarang bangun pagi itu kan hal yang mengagetkan nih pasti kakak ngomongnya kayak bab gitu terus habis itu di akhir kalimat saat berbicara kayak itu tuh buat di akhir kalimat gitu nih kak atau saat di tongkrongan kalian sepakat sama teman kalian terus bilangnya kayak iya lagi gitu secara makna sebenarnya biasa aja tapi cara penyampaiannya dibuat lebih seru lagi dan modern tapi tetap santai nih kak. Oke, tadi kita udah bahas ke bahasa gaul atau Jabodetabek. Sekarang kita langsung geser ke bahasa gaul area Surabayaan apa Surabaya aksen yang dijelaskan sama Kak Devita. Ayo Kak, gimana itu Kak? Oke, di sini aku akan jelasin gimana sih Surabaya aksen tuh ya. Tapi sebelumnya aku akan menggarisbawahi bahwa aku bahasa Indonesianya itu kaku banget dan seperti yang teman-teman dengerin sekarang, aku itu medok banget kalau ngomong bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia yang digunakan dengan apa ya nada yang seperti itu tuh ketara banget. Oh, ini anak sini ya. Jadi sebagai identitas gitu. Nah, bahasa Surabaya sendiri itu ragam, ragam dialeknya itu ketara banget dari eh, medoknya, dari tekanan bahasanya, lalu eh, pasti ada selingan bahasa yang sedikit kasar karena itu ciri khasnya Surabaya ya. Tapi bukan berarti semuanya bakal dikasarin banget. Nah, selain itu, intonasinya juga lebih tegas dari bahasa Indonesia yang digunakan suku Jawa lain. Seperti itu. Nah, kalau tadi di Jaksel ya, nih Kak Fasya, kan kalau ketara nih, ini nggak akan dilakuin. Kayak yang ajak jogging tadi. Nah, kalau di Surabaya ini, kata-katanya tuh lebih kayak bahasa Jawanya ya. Jadi kita tuh kalau komunikasi sama temen seringnya tuh pakai bahasa Jawa, bahasa Jawa Surabayaan itu ketara banget. Oh, ini Surabaya nih. Nah, kata apa sih yang biasanya digunakan kami anak Surabaya yang biasanya buat have fun aja sih, Kak. Kan lo Kak, Popota itu beneran sudah pasti orang-orang tahu dan juga ada banyak banget kata-kata ciri khas Surabaya yang mungkin nggak bisa disebutin ya di sini ya. Selain itu, dari yang kon Kak Popota itu kita juga ada kata-kata yang sumu. Ya Allah, itu sudah menggambarkan banget kan Surabaya ini sudah gerah. Terus bahasanya juga yang digunakan tuh gila. Kamu anak Surabaya ya? Pasti gitu-gituin. Untuk di Surabaya aksen sih sudah pasti ketara banget. Teman-teman juga pasti udah, oh gini ya ternyata Surabaya itu. Jadi mungkin aku nggak menjelaskan secara rinci sekali karena sudah pasti teman-teman tahu dan lebih paham ya buat
Kak Fasya juga yang anak Jabo, ini sudah pasti ketara banget ya kalau anak Surabaya yang ngomong bahasa Indonesia. Itu aja sih Kak, juga jangan menganggap anak Surabaya semua kasar-kasar ya. Kita itu berhati lembut kok. Gitu aja sih Kak Aurel. Terima kasih. Terima kasih kembali sama Kak Divita yang udah jelasin bahasa Jawa atau aksen aksen Surabaya maksudnya teman-teman, maaf. Tadi kita udah ke bahasa Jaksel. Surabaya aksen. Wah, sangat memiliki perbedaan dalam berucap ya. Nah, kita bakal tahu nih perbedaan dan dampak sosial dari kedua tersebut. Silakan Kamita. Nah, dari dua contoh tadi itu terlihat bahwa bahasa gaul Jaksel dan Surabaya memiliki fungsi sosial sendiri. Bahwa bahasa Jaksel sering digunakan dengan gaya urban dan modern, sementara bahasa Surabaya sendiri mencerminkan keterbukaan dan ketegasan. Namun, di ruang digital, perbedaan ini bisa menimbulkan dua dampak ya guys. Pertama, itu menjadi hiburan dan identitas budaya. Kedua, memunculkan salah paham atau stereotip antar daerah itu tersebut. Izin menambahkan ya dari statementnya Kak Mita. Jadi dari perbandingan sama dampak sosial itu tadi penting banget bagi kita buat memahami bahwa gak ada bahasa gaul yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya itu tergantung sama konteks sama dan sikap penuturnya. Setelah kita membahas tentang uh, bahasa dan identitas sosial, terus tadi ada apa sih? Bahasa gaul, terus Surabaya aksen. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita lihat kalau bahasa gaul dan aksen daerah bukan cuma soal gaya ngomong atau tren smart, lah, teman-teman. Bahasa sendiri juga ternyata itu punya peran penting sebagai penanda identitas sosial kita. Lewat media sosial, khususnya TikTok yang lagi ngetren nih, bahasa yang awalnya bersifat lokal sekarang bisa dikenal secara luas dan dipakai oleh banyak orang dari berbagai daerah. Perbedaan bahasa gaul Jaksel dan Surabaya sendiri menunjukkan bahwa setiap daerah punya ciri khas dan cara berkomunikasi yang sangat unik. Di satu sisi, hal ini bisa menjadi hiburan dan bentuk ekspresi diri, tapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan salah paham atau stereotip kalau tidak dipahami dengan baik itu. Nah, oleh karena itu penting banget nih buat kita semua untuk lebih sadar dengan konteks berbahasa. Dengan menggunakan bahasa itu bagaimana tempatnya dan bagaimana kita bisa menyesuaikan penggunaan bahasa itu, apalagi di ruang digital yang penontonnya itu sangat amat beragam dari segala penjuru dunia juga bisa banget ya. Benar banget ya teman-teman, karena pada akhirnya tidak ada bahasa gaul yang lebih baik atau lebih buruk, semua kembali ke bagaimana, di mana, dan kepada siapa bahasa itu digunakan. Oke, semoga teman-teman podcast ini bisa bikin kita tuh lebih terbuka dan bijak dalam melihat perbedaan bahasa di sekitar kita ya, karena perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi justru jadi bukti kekayaan sosial dan budaya kita. Terima kasih kepada narasumber yang udah bersedia hadir dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol bareng Aurel. Bye-bye.